illallah, la ilaha 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 illallah. Ilmu itu dapatnya dicari, dan makrifat itu adalah pemberian daripada Allah. Walaupun artinya sama-sama mengetahui atau mengenal, apakah tanpa dengan menuntut ilmu, makrifat itu ada diberi oleh Allah. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah ilmu ya. Jadi pertanyaan pertama dari Ustaz Imbizal yaitu masalah ilmu. Pertama, ilmu itu apa? Jadi kita dalami dikit ya. Ilmu itu terdiri dari kalimat 3 buah huruf, ain, lam, mim. Ilmu. Dibalik-balik aja. Ilmu, ain, lam, mim. Lam, ain, lam, mim. Lam, lamun. Ilmu, ain, lam, mim juga. Jadi ilmu alam. Balik lagi, alim. Jadi sebetulnya ilmu itu apa? Gitu ya. Dari segi bahasa, ilmu sama artinya dengan faham. Ilmu sama artinya dengan idrakusy. Idrakusy apa tuh? Kalau dalam kaji mantik gini kan, idraku mufradin tasawuran ulim wadar kunis timbi tasdikin wusin wa quddimal awwalu indal wada'i li'annahu muqaddamun bitabani. Ya, ilmu itu artinya adalah idrak sesuatu. Hati kita menganggukkan, mengiyakan, mengatakan tentang sesuatu. Apa sesuatu itu? Ada kala sesuatu itu tunggal, ada kala sesuatu itu terjadinya sesuatu melalui 2 jalur. Yang pertama melalui jalur mahsusat atau jalur indera yang 5. Tahu tentang sesuatu melalui jalur indera yang 5, tahu bahwa kopi ini pahit dari dicoba dengan lidah. Tahu bahwa ini adalah bundar dengan melihat dengan mata. Tahu bahwa itu adalah putih dilihat mata. Tahu bahwa suara itu merdu dengan telinga. Tahu bahwa ini busuk, ini harum dengan penciuman hidung. Tahu bahwa ini kasar atau kesat melalui kulit. Maka tahu dapat ilmu diperoleh melalui indrawi. Maka ini disebut dengan amrun mahsusat. Ya, itu kelas doktor mempelajari di Azhar tuh. Betul. Hilang. Ada lagi, tahu itu diketahui oleh al-ma'qulat dengan akal. Apa itu akal? Quwwatun nafsi al-mutaharrak, kekuatan jiwa munculnya di kepala, di otak, namanya nafiqah. Orang kalau banyak berpikir biasa kepala sakit. Kalau tempurung kepalanya besar, otaknya kecil, dia akan jadi keram.
Karena kera tempurung kepalanya besar, otaknya kecil, maka kera itu tak bisa berpikir mutaharah. Maka beraninya kera itu aja. Ada orang seperti itu berarti otaknya kecil. Jadi ya, jadi jangan sampai jadi kera kita ini. Kawat ini begitu. Ini ngaji malam ini. Ya udah lama kangen banget ngaji. Itu. Jadi ilmu itu. Jadi diperoleh dia apa? Diperoleh dengan kuatun nafsi, kekuatan jiwa, kekuatan hati yang ada di dalam bagian dalam badan kita, bukan yang indrawi, bukan panca indera. Ya, dia itu dapat dari berpikir. Pikir itu di kepala. Maka kalau kita tidak berpikir, maka kita tak akan berilmu. Orang yang lemah pikirannya, lemah ilmunya. Orang yang kuat pikirannya, kuat ilmunya. Tergantung berapa kuwah yang diberikan Allah. Kuwah itu artinya kekuatan. Makanya Allah berikan kepada si A kekuatan akal lebih tinggi, si B kurang dikit, si C kurang lagi, si D kurang lagi, si A bahkan sedikit di atas binatang. Nah, namanya idiot. Air ludahnya kuat. Ya. Ini nikmat yang paling besar nih, Allah berikan akal. Sehingga dengan akal itu kita bisa membedakan yang baik, yang halal dengan yang haram. Itu akal. Kalau tak dibimbing, dia akan jadi liar. Maka inilah gunanya kita menuntut ilmu, mengetahui sesuatu, diperintah langsung oleh Allah. Utlubul ilma. Itu Nabi yang nyuruh itu. Tuntutlah ilmu. Jadi ilmu itu istilahnya apa? Utlub. Talaba yatlubu utlub, dicari, diperoleh, supaya akal ini bisa dikendalikan dan lurus cara berpikirnya. Maka orang yang tak lurus cara berpikir, dia mengira bahwa makan, minum, siang, pagi, petang, malam, punya mobil, punya kendaraan, punya istri cantik-cantik, anak banyak, kemudian kekayaan di mana-mana ada, itulah yang baik katanya. Kenapa? Karena akalnya tak berfungsi. Materi antara jasmani dengan rohani itu tetap ada berhubungan. Akal itu Allah letakkan sumbernya di kepala. Maka akal itulah yang berpikir, maka dia menerawang ke sana ke sini, menghayal ke sana ke sini. Maka adalah zikir agar mati ini akal, namanya zikir nafsu natiqah. Tarikat Naqsyabandi ada aja, tarikat lain tak ada. Takkan itu kalimah di nafsu natiqah di otak kita, supaya akal kita itu bisa lurus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita tidak bikin mikir karena zikir dah, sedangkan dengan baca lirat, ada juga orang begitu. Ada enggak? Ada. Berarti akalnya itu tak jalan itu. Kenapa tak jalan? Karena tidak ada bimbingan terhadap akal dan tidak mau berusaha untuk mendapatkannya. Maka ilmu terus dituntut. Ya. Kemudian apabila ilmu tidak dituntut, apakah akan datang saja ilmu itu? Apakah akan datang saja pengetahuan tentang sesuatu atau ma'rifah dengan sesuatu? Tidak bisa. Kenapa? Syariat, pandangannya syariat. Di hakikat, pandangan di hakikat. Kita sekarang berada di alam syariat atau alam hakikat nih? Syariat, tutup ilmu. Kita berada dalam hakikat. Udah tidak ada lagi. Jangan tutup ilmu. Kenapa? Karena Allahu fa'alul lima yurid. Allah maha memperbuat apa yang ia kehendaki. Kalau Allah berkehendak menjadikan orang
bodoh dalam pandangan manusia menjadi alim, maka alimlah orang itu. Karena iza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Apabila Allah bermaksud menciptakan satu, ada dia. Ini Bang Aidil miskin sekarang, kaya kata Allah, kaya. Kalau Allah berkehendak, itu di alam hakikat. Ya dah. Tetapi kita kan di syariatnya nih. Maka karena syariat itulah makanya kita jangan berhakikat saja. Ya, jangan isinya aja. Isinya tanpa ada bungkusnya tak enak dimakan. Ada pisang nggak pisang? Bang Adi mana? Andaikan terletak pisang yang kita kubak itu sudah tak pakai baju, doyan tak makannya. Sedangkan udah dibuka dikasih lagi baju untuk menggorengnya. Apa bajunya? Tepung. Ya dah. Makanya jangan main-main hakikat saja. Nggak indah kedengarannya, nggak indah kelihatannya hakikat itu. Apakah kita wajib ada isi? Itulah yang tujuan sebenarnya. Supaya apa? Supaya bercahaya kulit, bercahaya syariat. Makanya kita berhakikat. Supaya semakin rajin sholat. Makanya belajar ilmu hakikat. Jangan syariat-syariat aja yang dihiasi. Bacanya betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tapi selang salat tak pikir kita kemana-mana. Ya. Apa kamu khusus? Ya? Tanya sama orang yang bagus-bagus bacanya itu. Ya. Apa? Saya mau ngejar irama. Saya kan mau mengantarkan anak saya dulu belajar Al-Quran. Saya cari gurunya nggak perlu saya sebut. Sengaja tak jadi saya. Buya kenapa baca Quran bagus sekali banget? Tadi anak-anak heboh di belakang. Maka saya tinggikan suara saya. Tatadafar junubuhum anil madaj. Mantap bacaan. Saya nggak pandai gitu. Suara saya seperti bedil-bedil batuang bambu babang. Baru lihat suara Tiku Samsun ya. Itu kenapa dia tinggikan suaranya? Karena orang heboh. Tapi Ar-Rumi meninggikan suaranya, mengungkapkan satu syair. Iza atat alayya qalbun. Tinggi juga suaranya, tapi dari dalam. Beda getarnya. Ya kan? Nah ini di hakikatnya Allah tak perlu kita nuntut ilmu. Lihat ya. Allah tak butuh orang tua mau nuntut ilmu atau tak nuntut ilmu. Kalau orang menghendaki orang itu akan alim saja tuh. Di hakikatnya, di fa'alun lima yuridnya, Allah bisa menghendaki sekemampuannya. Tapi di kitanya, kita berada pada alam syariat, maka bersyariatlah. Karena orang yang menyia-nyiakan syariat itu adalah orang yang bodoh. Karena kita berada di syariat, tetapi tidak paham.